Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmain Anggosali. Nomor pokok mahasiswa 1831 1233 0050 066. Mata kuliah Hukum Perdata Internasional kelas R01. Dosen pengampu Bapak Ugian Hafiz Juanda SH LL MCLA. Materi yang akan saya bawakan adalah pengertian titik taut primer dan pengertian titik pertalian sekunder beserta contohnya. Titik pertalian primer. Titik taut primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan hukum perdata internasional. Adapun yang tergolong titik taut primer adalah A. Kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan, nasionalitas. Pihak-pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum akan melahirkan permasalahan hukum perdata internasional. Contohnya, seorang pria berkebangsaan Indonesia menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Singapura. B. Bendera kapal atau pesawat udara. Menunjuk pada tempat di mana suatu kapal atau pesawat udara didaftarkan untuk memperoleh kebangsaan dan menetapkan hukum mana yang menguasai kapal atau pesawat udara itu. Contohnya, perbuatan hukum yang terjadi atau dilakukan orang atau individu di atas kapal maupun pesawat udara seperti pengikatan kontrak bisnis internasional, pengiriman barang melalui kargo, kecelakaan kapal atau pesawat yang menimbulkan kerugian. C. Domisili. Persoalan domisili dapat juga menjadi faktor kepentingan timbulnya persoalan hukum perdata internasional. Contoh, seorang warga negara Perancis, Mark, yang berdomisili di negara Yunani melangsungkan perkawinan dengan warga negara Perancis, Teixeira, yang berdomisili di negara Inggris. D. Tempat kediaman. Persoalan tempat kediaman seseorang juga dapat melahirkan masalah hukum perdata internasional. Contohnya, dua warga negara Malaysia yang berkediaman sementara di Indonesia melangsungkan pernikahan di Indonesia. E. Tempat kedudukan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kebangsaan, nasionalitas. Nasionalitas badan hukum menentukan kepada hukum negara mana badan hukum itu tunduk. Nasionalitas badan hukum ditentukan oleh tempat di mana badan hukum itu didirikan dan didaftarkan. Contohnya, PT Angkasa Raya bersama dengan Nanyang Ltd dan Malaysia Industrial BHD membentuk sebuah perusahaan patungan di Singapura, maka kebangsaan dari perusahaan patungan tersebut adalah Singapura. F. Pilihan hukum intern. Dua warga negara Indonesia di Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang bahan suatu pabrik yang menyerahkan memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimpor dari Italia. Dalam kontrak jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Italia. F. Pilihan hukum internasional. Dua orang warga negara Indonesia di Jakarta mengadakan transaksi jual beli barang-barang bahan suatu pabrik yang memakan waktu jangka panjang dan barangnya diimpor dari Italia. Dalam kontrak jual beli itu dinyatakan bahwa perjanjian jual beli itu diatur oleh hukum Italia. Titik pertalian sekunder. Titik taut sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang benar digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan hukum perdata internasional. Sebenarnya titik pertalian sekunder dalam hal hukum perdata internasional amat sangat banyak. Perbedaan utama antara titik primer dan titik taut sekunder adalah: 1. Tempat atau letak benda. Untuk benda tetap berlaku ketentuan bahwa hukum dari tempat letaknya benda tersebut adalah hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan hukum yang menyangkut benda tetap itu, atau lex rei, state, atau lex situs. Misalnya, A. Dalam pewarisan mengenai sebuah rumah yang letak di Singapura yang dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia akan diatur menurut hukum Singapura mengenai benda-benda tetap itu. Sekalipun kita mengenal asas hukum bahwa warisan diatur menurut hukum nasional orang yang mewariskan. B.
Untuk barang-barang bergerak berlaku asas mobilia sekuntur personam. Hukum yang berlaku terhadap benda-benda bergerak akan diatur menurut hukum nasional penguasa benda-benda bergerak tersebut. Kadang-kadang letak benda-benda yang bersangkutan mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut barang-barang itu. Dalam pewarisan kasus Bremen 1958, hasil bumi bekas perkebunan Belanda yang dinasionalisasi oleh Republik Indonesia yang terdapat di Indonesia sebelum diekspor ke Jerman diatur oleh hukum Indonesia karena Indonesia merupakan tempat atau letak benda-benda tersebut. Pada saat penasionalisasian perkebunan Belanda tersebut. 2. Tempat perbuatan hukum yang bersangkutan dilangsungkan, misalnya perjanjian ekspor impor antara dua warga negara Indonesia yang pihak satu berkantor di Indonesia sedangkan pihak lainnya berkantor di London. Jika perjanjian ditandatangani di Jakarta, ada kemungkinan hukum Indonesia yang berlaku sebagai Lex Loci Actus. Lex Loci Celebrations adalah asas hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum tempat di mana perkawinan diresmikan atau locus celebrations. B. Tempat diadakannya kontrak atau forum. Pendaftaran tanah. Tempat izin diperoleh bentuk mendirikan suatu badan hukum. Tempat diajukan suatu perkara dapat merupakan titik taut penentu. Karena hukum acara ditentukan oleh Lex Fori yang bersangkutan. Lex Fori adalah hukum yang seharusnya berlaku. Lex cause adalah hukum di mana tempat diadakan atau diajukan perbuatan-perbuatan resmi yang penting. 4. Tempat dilaksanakannya perjanjian Lex Loci Solationis. Dalam perjanjian ekspor impor tersebut apabila barang-barang yang diimpor dari Inggris harus diserahkan di Jakarta. Dengan demikian maka tempat perjanjian dilaksanakan locus solutionis dapat ikut menentukan hukum yang berlaku, sehingga Jakarta juga merupakan salah satu titik taut penentu. 5. Pilihan hukum. Contoh, PT Hotel Indonesia mengadakan kontrak dengan Intercontinental Hotels Corporation mengenai eksploitasi dan manajemen bersama Hotel Indonesia di Jakarta dengan ketentuan bahwa hukum Indonesia berlaku bagi perjanjian itu. Kesimpulannya adalah dalam hukum perdata internasional Indonesia telah terjadi pertentangan istilah contradictions terms, maksudnya bahwa seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negara, padahal hukum perdata tersebut hukum perdata internasional berlaku di Indonesia. Sumber hukum perdata internasional adalah hukum nasional dan yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya. Yang dimaksud dengan internasional adalah karena dalam hubungan atau peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asing atau proex elemen. Ada 4 aliran ruang lingkup hukum perdata internasional, yaitu pertama, choice of law, aliran paling sempit. Artinya hukum mana yang diberlakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung unsur asing. Kedua, adalah mengenai hukum mana yang harus menyelesaikan masalah, choice of jurisdictions. Kemudian, hukum mana yang berlaku, choice of law. Ketiga, hukum perdata internasional meliputi hukum mengenai hukum mana yang harus menyelesaikan masalah, choice of jurisdictions. Hukum mana yang berlaku dan status atau kedudukan orang asing tersebut. Keempat, hukum perdata internasional meliputi mengenai hukum mana yang harus menyelesaikan masalah, choice of jurisdictions. Hukum mana yang berlaku, status atau kedudukan orang asing tersebut dan kewarganegaraannya. Titik pertalian atau titik taut adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus atau mungkin untuk dipergunakan. Ada 2 macam titik pertalian, yaitu 1. Titik pertalian primer atau titik taut pembeda, terdiri dari kewarganegaraan, bendera kapal atau pesawat
udara, domisili, tempat kediaman atau residensi, tempat kedudukan badan hukum atau legal seat. Hubungan hukum di dalam hubungan internasional. 2. Titik pertalian sekunder atau titik taut penentu, di mana 5 hal pertama di dalam titik taut primer bisa juga menjadi titik taut sekunder. Namun ada perbedaan utama, yaitu tempat letak benda atau situs rei, tempat perbuatan hukum yang bersangkutan dilangsungkan locus ictus, tempat diadakannya kontrak atau forum, tempat dilaksanakannya perjanjian locus loci solutions, dan pilihan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.